Kali ini saya akan membimbing skripsi ya. Skripsi ini sudah pernah dimasukkannya bab 3, 1, 2, 3 dan udah seminar proposal. Jadi yang akan dibimbing di sini hanya bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya saja. Nah, kita lihatlah dulu ya. Ini cerita tentang tempat penelitian. Nah, sekarang kita lihat ada di sini statistik deskriptif. Nah, ya kita lihat di sini ada nilai dari promosi citra destinasi. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada yang paling besar rata-rata, minimum maksimum nilainya. Nah, kalau karakteristik, jadi kenapa hanya dua variabel, promosi dan citra destinasi yang dibikinnya? Statistik deskriptifnya, padahal kita lihat judul dia adalah promosi citra destinasi terhadap minat kunjungan. Nah, di sini dia tidak membuat minat kunjungan karena dia menggunakan apa yang disebut regresi biner atau regresi logistik, yang jawaban untuk minat kunjungan itu hanya dua, yaitu berminat dan tidak berminat. Makanya tidak dibikin dia deskripsi dari jawaban responden khusus untuk berminat atau tidak berminat, karena hanya ada dua jawaban ya. Tak perlulah barangkali dia dibikin deskripsikan. Nah, baru kita lihat ada karakteristik responden. Berarti respondennya ada 100 orang ya. Dilihat dari apanya, dan lebih banyak wanita respondennya. Iyalah ya. Kita lihat lagi pekerjaan para responden ini, kebanyakan lainnya ini mungkin yang tidak termasuk dalam kategori yang ini, dan mahasiswa pelajar juga banyak ya di situ. Nah, hasil analisis jawaban responden untuk variabel promosi, inilah dia, diterangkannya lah. Nah, lanjut lagi, ini dirincikannya poin-poin per item. Baru promosi, ini dia diterangkannya. Jadi yang kategori promosi itu ya mengatakan tidak baik. Di sini dia memakai apabila skor total lebih kecil dari 20 dianggap tidak baik, lebih besar dari 20 dianggapnya baik. Ya, kita lihatlah. Nah, ini dia dijabarkannya citra destinasi, minat mengunjungi. Jadi ternyata 41 orang tidak berminat, 59 orang berminat. Nah, jadi sedikit saja selisihnya ya, 9%. Nah, berarti ini jawaban ya, berbeda. Kita tidak bisa langsung uji validitas. Uji validitas dia bikin di sini hanya untuk promosi dan citra destinasi. Kenapa minat berkunjung tidak dibikin? Karena pasti tidak valid dan tidak reliable. Karena jawabannya nilainya 0 dan 1, 0 dan 1 saja. Kalau ini kan 1 sampai 5. Jadi bisa dilihat. Sebetulnya pun, kalau tidak dibikinnya pun uji validitas tidak masalah. Nah, kita lihat hasil dari regresi logistik. Nah, dilihat di sini. Nah, step 0, step 1. Nah, nilai uji log likelihood ya, mempunyai menunjukkan nilai itu log likelihood step ke-1-nya ya, stop 0 itu stop awal. Ya, jadi di sini bahwa adanya variabel bebas dapat memperbaiki model fit lebih baik dalam mencocokkan datanya. Nah, ini dia, mantap ya. Nah, selanjutnya dia melakukan yang namanya uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Ya, R kuadrat kalau itu di regresi berganda. Kalau di regresi logistik itu Nagelkerke R square. Nah, itu biasanya dipakai. Nah, kita lihat Nagelkerke R square itu adalah ini. Nah, 17,7%.
Variabel memiliki menjelaskan variasi ya, bukan variabel Y. Ini ada kata tambahkan di sini. Variasi dari variabel. Nah, ini kamu tambahkan di sini ya. Menjelaskan variasi. Ya, variasi variabel Y. Ya, ya. Nah, selanjutnya uji kelayakan model menggunakan Hosmer dan Lemshow. Nah, ini dia pakai di sini ujinya di sini chi-square. Signifikannya 0,96, berarti tidak signifikan. Artinya model diterima karena sesuai. Berarti kalau biasanya chi-square itu lebih besar dari alpanya. Jadi kalau dia tidak signifikan makin bagus. Uji simultan. Nah, kita lihat di sini chi-square tabel ya. Di sini simultan atau keseluruhan model Hosmer-Lemshow. Nah, diterima karena di sini kita lihat ya 0,01 signya semuanya, lebih kecil dari alpha 0,05% ya. Uji parsial. Nah, kita lihat uji parsial. Nah, kita lihat dia di sini secara parsial promosi citra destinasi terhadap minat berkunjung. Nah, lihat signifikannya di sini. Nah, lebih kecil dari 0,05 kecuali konstantanya yang tidak signifikan. Ya, biasa itu kalau konstanta tidak signifikan. Nah, sekarang modelnya kok tidak ada kau buat di sini. Ini yang kurangnya kalau saya lihat. Mana modelnya hasil dari regresi logistik itu. Ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan yang ini ya, sebelum masuk ke hasil yang ini, pembahasan, harus kamu buatkan modelnya. Model yang itu berbedanya ya. Kalau dia regresi biasa, Y sama dengan A tambah B X1 tambah B1 tambah X1 B2 tambah X2 baru ditambah errornya. Nah, masalahnya kalau dia regresi logistik bukan itu yang ditengok ya. Dia yang ditengok itu adalah model odd rasionya. Nah, ya. Jadi odd ratio itu kita lihat dari hasil pengolahan datanya. Ya. Kamu buat di sini odd ratio ya. Nanti kamu lihat, silahkan kamu browsing sedikit ya. Jadi ada kamu buat di sini apa yang modelnya Y sama dengan kalau regresi berganda kan A tambah BX atau B1 X1 tambah B2 X2. Ini kan contoh, baru ditambah errornya. Nah, kalau dia regresi logistik ada juga modelnya, tetapi bukan dilihat dari situ ya, biasanya dilihat dari odd ratio. Nah, kamu lihatlah ya dulu, perbaiki. Nah, pembahasan ini kita lihat pengaruh. Ya. Nah, simpulan ya yang belum nampak di sini ya, udah bisa ini ya menurut saya. Tetapi yang perlu kau tambahkan, satu, odd ratio atau model regresinya mana tidak kau masukkan di sini. Kedua, periksa betul-betul daftar pustakamu ini. Jangan ada kau buat di pembahasan atau di yang lain-lain tapi tidak ada daftar pustakanya. Ya, oke. Baik, sampai. Ya, kalau ternyata kamu tidak paham melihat odd rasionya,
silahkan ya, di YouTube saya ada saya ajari, eh, regresi logistik dengan SPSS ya. Di situ ada juga saya ajari bagaimana melihat odd rasionya. Ya, terima kasih.